Halo bro dan sis, balik lagi kita di bahasan bola. Satu fakta yang baru saya ngeh, ternyata negara India yang lebih akrab dengan olahraga kriket dan hoki, tim sepak bolanya pernah ikutan Olimpiade di tahun 50-an. Tahun 1952, pada Olimpiade di Helsinki adalah keikutsertaan mereka yang kedua kalinya. Meskipun gak bisa dibilang kuat, namun sudah mampu tampil di level dunia saja, bagi negara yang baru merdeka ini sudah cukup lumayan. Menghadapi Yugoslavia, para pemain timnas India yang masih ogah pakai sepatu bola di babak pertama sudah ketinggalan 5-1. Di babak keduanya, anak-anak Yugo melanjutkan sisaan mereka. Para pemain nyeker ini mereka injak kakinya dan sliding dengan keras. Skor 10-1 adalah hasil akhir dari pertandingan tersebut. Tentu saja kabar kekalahan telak itu menjadi aib bagi negara tersebut. Para warga nggak percaya bahwa timnya sudah bawa malu bagi negara mereka di event sekelas Olimpiade pula. Kalau sekedar kalah lain soal, tapi nggak sampai harus 10-1 juga. Setelah penyelenggaraan Olimpiade, Federasi Sepak Bola India langsung mengadakan rapat besar untuk membahas masalah tersebut. Beberapa anggota federasi menyalahkan Syed Abdul Rahim sang pelatih dan mengusulkan agar pelatih ini segera dipecat. Mr. Rahim membela diri bahwa mengganti atap akan percuma kalau fondasinya tidak kokoh. Ia mengemukakan beberapa alasan kenapa tim India bisa begitu jeblok. Yang pertama, kompetisi sepak bola di India dilangsungkan dengan tidak memakai sepatu bola. Yang kedua, pertandingan liga lokal hanya dilangsungkan 70 menit saja. Para pemainnya pasti akan kalah stamina di menit-menit akhir. Yang ketiga, mereka masih terlalu percaya kepada para pemain tua. Rahim memberikan syarat jika ia diminta lanjut, maka mulai dari saat itu urusan pemilihan pemain adalah hak prerogatifnya sebagai manajer pelatih. Ricuhlah kemudian suasana. Mr. Anjan sang ketua federasi tetap membela Rahim. Dia memintanya untuk stay di ruang rapat. Mr. Rahim sudah enak berada satu ruangan dengan para pengurus senior yang mendahulukan kepentingan masing-masing. Dia memilih cabut dari lokasi tersebut. Pulanglah kemudian ia menuju rumahnya di sebuah distrik yang bernama Hyderabad. Dari Helsinki, ia belum setor muka ke hadapan keluarga. Setelah selesai membagikan oleh-oleh kepada anak, istri, dan ibunda, saat itu juga ia menerima telepon dari Mr. Anjan. Pak Ketum memberikan kabar bahwa ia telah berhasil melobi anggota federasi untuk menerima tuntutannya tadi. Mulai dari saat itu, Mr. Rahim dipersilakan langsung gaskan untuk memilih pemainnya yang ia inginkan. Saat itu juga ia langsung cabut lagi bersama Hari. Asistennya ini sudah mengantongi beberapa nama yang bisa dipertimbangkan untuk masuk ke dalam tim. Mereka mendatangi daerah tetangga yang bernama Secunderabad, meskipun sebetulnya incaran yang paling top sedang bermain di daerah Bengal. Seorang sayap kanan yang punya speed kencang yang bernama Pradeep Kumar, biasa dipanggil dengan panggilan PK. Saat itu di jalanan pasar, mereka melihat seorang pemuda yang sedang bermain bola. Pemuda nyeker ini terlihat memiliki skill yang oke. Kocak-kocek ia mengelabui para bocil yang memburunya. Mr. Rahim menyuruh Hari untuk mendekati orang tersebut. Tulsidas Baltaram, demikian nama si mas-mas itu. Dia pelayan di sebuah kedai teh tarik dan rutin main bola di wilayah kumuh daerah itu. Orangnya meskipun kumal tapi dia agak jual mahal. Terpaksa Mr. Rahim yang harus mendatanginya langsung. Ia mengajaknya masuk ke dalam timnas dengan syarat si mas-mas ini mau pakai sepatu jika ingin ditarik masuk ke dalam timnya. Sampai tahun berikutnya di tahun 1953, Mr. Rahim masih terus keliling mencari pemain yang ia inginkan. Saat itu tiba pula kesempatannya untuk mengamati langsung permainan PK di wilayah Bengal. Pemain flamboyan ini penampilannya tampak seperti yang digambarkan oleh Hari, cepat dan tajam menusuk pertahanan musuh. Namun ada satu hal yang dirasa Mr. Rahim bakal jadi sebuah gangguan. PK sangat mengundang perhatian fans cewek. Pada kesempatan berikutnya, ia mendapatkan peluang emas. PK tidak langsung melakukan finishing, namun megal-megol dulu untuk membuat fans ceweknya pada histeris. Ketika akhirnya Mr. Rahim menghampiri pemain ini, satu hal yang ia tekankan kepada PK bahwa selain bakat, pemain juga harus selalu bisa fokus dalam karirnya.
Hal itulah yang akan membuat perbedaan. Mr. Rahim tidak banyak membuang waktu. Begitu tiba di rumah, esoknya ia sudah langsung OTW menuju target yang berikut. Dia mendatangi kampus Universitas Bombay untuk menemui seorang striker yang bernama Neville de Souza. Sebagai anak kuliahan, ia mengerti dengan peraturan baru meskipun dengan memakai sepatu, telapak kaki Souza kemudian malah jadi lecet karena nggak biasa. Sampai tahun 1955, Mr. Rahim masih terus melakukan scouting dan kini ia sudah mendapatkan formasi yang dia inginkan. Meskipun demikian, dia masih perlu beberapa pemain tambahan. Tahun 56-nya, ia datang ke daerah Punjab untuk mencari pemain yang serba bisa di segala posisi. Semacam James Milner-nya di Liverpool tahun lalu. Tahun itu akhirnya ia merampungkan formasinya dengan Peter Tangaraj, seorang kiper jangkung sebagai pemain terakhir yang masuk ke dalam skuad. Belum ada pemain diaspora karena India memang tidak punya pemain keturunan yang bisa ditarik untuk masuk memperkuat tim. Tim ini segera dipersiapkan untuk berlaga di Olimpiade Melbourne di Australia. Mr. Anjan kemudian memperkenalkan Mr. Rahim kepada pejabat pemerintahan yang mana mereka ini sangat mensupport tim sepak bolanya. Datang kemudian Mr. Roy Choudhary, bos besar media India, orang yang sangat berpengaruh pula dalam pemerintahan. Orang ini datang nimbrung lalu mentertawakan rekor kekalahan 10-1 di Olimpiade sebelumnya dan langsung mengkritisi tim bentukan Mr. Rahim yang sekarang. Hal yang menjadi pangkal masalah karena Rahim sama sekali tidak mengambil pemain asal Bengal yang merupakan daerah asal-usulnya. Mengenai hal itu, Mr. Rahim memberikan jawaban dengan mengutip ucapan Elvis Presley, "Jangan mengkritisi apa yang kamu tidak mengerti. Kamu belum pernah berjalan dengan memakai sepatu boots milikku." Tensi sudah terjadi sebelum ajang yang sesungguhnya dimulai. Olimpiade Melbourne pun dilangsungkan pada akhir bulan November 1956 dan dibuka oleh Pangeran Philips. Dalam partai olahraga sepak bola, India berhasil maju ke babak perempat final dan di sana mereka harus berhadapan dengan tim tuan rumah. Salah satu yang menjadi sorotan karena kali ini para pemain India mau tampil dengan memakai sepatu bola. Seorang pemain Australia lalu meledek, dia meminta disimpulkan tali sepatunya. Neville de Souza yang polos itu nurut saja, ia merapikan tali sepatu pemain itu. Ia tidak sadar bahwa dirinya telah dianggap anak bawang oleh musuh mereka kali ini. Pertandingan pun dimulai, tim Australia dengan pede langsung melakukan penyerangan. Terjadi kemudian serangan balik dari sayap kanan. Pique sang winger pelamboyan ini menggiring bola dengan cepat lalu melepas crossing yang tidak bisa dihadang bek Australia. De Souza melakukan finishing dengan jitu di depan gawang. Skor 1-0 untuk tim anak bawang terjadi di awal-awal pertandingan. Australia lanjut melakukan serangan dan mencipta beberapa peluang. Peluang yang gagal itu selalu berbuah serangan balik dan kali ini diselesaikan oleh Pique sendiri lewat tendangan keras dari luar kotak penalti. Secara mengejutkan, India berhasil unggul 2-0 di babak pertama. Di babak kedua, India makin pede memainkan bola hingga lahirlah gol ketiga yang kembali dicetak Souza. Pemain muda yang panas karena diremehkan ini berhasil mencetak hat-trick dan membawa India unggul 4-2 terhadap tim tuan rumah. Dalam konferensi pers, tim Australia yang pongah tetap tidak menerima kekalahan tadi. Mereka menyebut kemenangan India adalah sebuah keberuntungan belaka. Untuk membuktikannya, tim mereka menantang India untuk melakukan tanding rematch setelah Olimpik beres digelar. Mereka tidak rela harga dirinya lepas direnggut oleh tim anak bawang. Pertandingan rematch memang jadi dilakukan dan India malah berakhir unggul lebih parah. 7-1 mereka menggunduli tim benua kanguru ini. India berhasil lolos ke semifinal dan berakhir berada di posisi 4 turnamen sepak bola Olimpiade Melbourne 1956. Prestasi yang lumayan untuk tim yang baru pertama kali pakai sepatu bola di sebuah ajang internasional. Namun pencapaian tersebut tidak membuat Roy Choudhary mau memberikan apresiasi kepada timnas India. Bos media ini malah menulis bahwa penampilan India penuh dengan keberuntungan.
Kepentingannya sebagai orang Bengal melebihi rasa simpatinya terhadap timnas negara sendiri. Dia menolak untuk memberikan kredit dan malah akan berusaha untuk melakukan kudeta terhadap posisi Presiden Federasi. Dia mencalonkan Mr. Subankar, asistennya, untuk mewakili kepentingan para pemain asal Bengal. Waktu maju ke tahun 1958, kejuaraan Porda India dilakukan. Tim asal daerah Hyderabad bertanding melawan Bengal di babak final. Bengal saat itu memiliki seorang striker muda yang potensial. Namanya adalah Chuni. Anak ini doyan banget melakukan dribble dan kali itu ia selalu berhasil memperdaya Hakim, bek Hyderabad yang merupakan anaknya Pak pelatih. 2 kali gawang tim Mr. Rahim dijebol oleh pemain ini di babak pertama. Mr. Rahim yang juga merangkap sebagai pelatih daerah Hyderabad di waktu turun minum lalu memberikan tip untuk menghentikan pergerakan Chuni. Maka dari itu di babak kedua, Hakim tidak lagi terperdaya oleh geolan Chuni yang selalu ingin memukau penonton. Dia mulai bisa membaca gerak-geriknya lalu melakukan steal untuk menjadi modal bagi serangan balik yang berbahaya. Hyderabad memperkecil ketinggalan lewat golnya Hakim. Setelah itu, tim dari daerah Bengal masih tetap dengan strategi yang sama, selalu memberi bola kepada Chuni. Striker egois ini tidak pernah mau mengoper teman dan kali itu dia berhasil dimatikan. Hyderabad berakhir unggul 3-2 berkat strategi Bengal yang terlalu mengandalkan striker utamanya. Timnya Mr. Rahim keluar menjadi juara Porda. Namun demikian, Pak pelatih tetap memandang Chuni sebagai striker yang potensial. Ia tetap merekrutnya untuk masuk ke dalam timnas menggantikan posisi Neville de Souza. Timnas India kembali melakukan pemusatan pelatihan untuk menghadapi Olimpiade 1960 yang akan dilangsungkan di kota Roma. Chuni Goswami hadir di antara para pemain yang terpilih. Dalam pelatihan ini, Mr. Rahim mengutamakan penggenjotan fisik untuk meningkatkan stamina pemain. Pemain yang terlihat ada masalah ia terapi sisi kejiwaannya. Pique yang terlihat agak lesu karena mendapat kabar bahwa ayahnya sakit keras, ia angkat sekalian jadi kapten untuk memompa jiwa tanggung jawabnya. Chuni yang punya masalah dalam kerjasama, ia bikin agar merasakan bagaimana rasanya jika tidak dikasih operan oleh teman. Ketika Mr. Rahim mempresentasikan skuad utama yang terpilih, ia kembali mendapat tantangan dari Mr. Subankar. Orang ini mempertanyakan keputusan Rahim memilih Pique jadi kapten. Kapten harusnya dipilih dari anggota klub besar dari wilayah Bengal. Distrik tersebut memang sangat dominan karena merupakan daerah dari basis penggemar sepak bola di India. Seperti biasa, Mr. Rahim tetap kekeh dengan keputusannya. Mr. Subankar dipersilakan untuk duduk kembali. Mr. Subankar pun curhat kepada Mr. Chaudhary mengenai masalah itu. Sang bos media kali ini bersikap santai karena ia yakin bahwa pelatih yang keras kepala itu akan kembali dapat aib di Olimpiade nanti. Chaudhary sudah mendapatkan bocoran bahwa India berada satu grup dengan Hungaria dan Prancis, 2 kekuatan besar dunia dalam petak sepak bola saat itu. Dalam penyelenggaraan Olimpiade tersebut, India sempat memberikan perlawanan terhadap Hungaria sebelum akhirnya kalah tipis 1-2. Setelah kalah lawan Peru, kini mereka menghadapi partai menentukan melawan Prancis. Sampai akhir babak pertama, tim dari benua Asia ini masih berhasil menahan imbang tim Le Bleu. Trio Pique, Tulsides Balsaram, dan Chuni Goswami bermain apik sepanjang turnamen. Mereka berhasil mengancam gawang Prancis. Setelah melewati pertandingan yang ketat, Pique akhirnya berhasil mencetak gol untuk membawa India unggul terhadap tim kuat dari Eropa itu. India berada dalam prospek untuk memenangkan pertandingan sampai akhirnya di menit-menit akhir gawang Tangaraj jebol juga oleh sebuah gol bunuh diri. Skor 1-1 berakhir hingga peluit akhir dibunyikan. India tersingkir di babak penyisihan. Namun meskipun gagal, mereka tetap mendapatkan aplaus dari para penonton karena telah menampilkan permainan yang atraktif. Stanley Rous, presiden FIFA saat itu, bahkan menjuluki India sebagai Brazilnya Asia. Tidak terbayangkan kalau melihat kondisi sepak bola India di hari sekarang. Meskipun tersingkir, India tetap bisa pulang dengan perasaan bangga. Selepas event, rapat federasi kembali dilakukan untuk mengevaluasi hasil dari turnamen di Olimpiade kemarin.
Mr. Subangkar merasa puas, kini ia punya peluru untuk ia jadikan modal serangan. Kembali orang ini meminta Mr. Rahim untuk mengundurkan diri karena pencapaian di Olimpiade yang dianggapnya gagal total. Mr. Rahim membela diri bahwa permainan timnya kini sudah jauh lebih berkembang. Timnya bisa bermain lebih baik dan memberikan perlawanan ketat kepada Prancis dan Hungaria. Mr. Subangkar melakukan smash balik, pilih mana main jelek tapi menang atau main bagus namun akhirnya tetap kalah. Pernyataannya ini didukung oleh anggota federasi lain yang kali ini jumlahnya mayoritas. Mr. Anjan tidak berkutik dibuatnya. Akhirnya berdasarkan voting yang dilakukan, Mr. Rahim pun dipaksa untuk mundur dari jabatan manajer timnas. Kabar buruk yang menimpa sang manajer disusul oleh kabar yang tidak kalah mengguncang. Merasakan sakit terus di dadanya karena kebiasaan ngepul bagaikan lokomotif, dokter mendiagnosa bahwa Pak Manajer telah mengidap kanker paru-paru. Meskipun demikian, dokter tidak bisa memberikan perkiraan sampai kapan Mr. Rahim akan bisa bertahan hidup. Syok mendapatkan berita tersebut, ia pun pulang ke rumah dan berjanji mulai saat itu ia akan menghabiskan sisa waktunya di samping istri dan anak tercinta. Sang istri pastinya ikutan syok menghadapi prospek bahwa dalam jarak waktu yang dekat ia akan ditinggal oleh suaminya. Suasana murung kini menghiasi rumah tersebut. Mr. Rahim terus mendekam diri di rumah sambil terus memonitor perkembangan timnas India. Kekalahan-kekalahan telak kembali dialami oleh mereka. Perkembangan kesehatan Rahim tambah buruk, kini ia mulai batuk berdarah. Perkembangan baru muncul dari federasi. Mr. Subangkar kini mengambil alih kursi presiden. Melihat suaminya tanpa lesu berdiam diri tiada guna, lama-kelamaan membuat istrinya jadi murung. Ia kemudian mengajak suaminya bicara. Sang istri bertanya apa yang selama ini ia lakukan di rumah mereka. Ia nggak mau terima jawaban menemani istri karena pada faktanya suaminya ia nilai cuma diam menunggu mati. Sang istri kemudian mendorong agar suaminya jangan sampai mau dikalahkan oleh penyakit. Tetap gaskeun mengejar mimpi. Esoknya Rahim pun mengumpulkan nyawa untuk pergi ke luaran. Sang mantan manajer timnas ini mendatangi kantor Federasi Sepak Bola India. Di sana ia minta bertemu dengan Mr. Subangkar. Namun ternyata presiden baru ini sama sekali tidak mau menemuinya. Ia malah ketawa ketiwi di dalam kantor bersama dengan konco-konconya. Mr. Rahim sama sekali ia acukan bahkan hingga sore hari ketika mereka keluar dari kantor. Tidak mau patah arang, Mr. Rahim lalu mendatangi rumah Mr. Anjan. Kepada mantan bosnya ini, ia mengutarakan keinginannya untuk mengawal timnas di Asian Games tahun 1962. Mantan presiden ini hanya ketawa kalau ia masih menjabat, tentu saja ia akan menyerahkan timnas kepada Rahim. Namun karena sekarang kondisinya lain, Mr. Rahim ia ajak untuk menerima nasib saja. Namun ketika ia mendengar bahwa sang manajer sisa hidupnya mungkin tidak lama lagi, Mr. Anjan langsung terketuk untuk melakukan usaha nekat. Apalagi memang karena timnas India tidak pernah tampil sebaik kemarin waktu tim ini masih ditangani oleh Mr. Rahim. Esok harinya Mr. Anjan pun datang dengan membawa Mr. Rahim ke hadapan para anggota federasi. Seluruh ruangan jadi kaget pastinya melihat kedatangan mantan manajer yang galak tersebut. Di sana hadir pula Mr. Tapau Basu, manajer timnas saat itu. Mr. Subangkar tidak mempersilahkan Rahim untuk duduk, lalu menanya maksud kedatangannya. Tanpa tedeng aling-aling, Mr. Rahim bilang ia ingin ambil alih manajerial timnas. Semua orang di ruangan langsung tertawa mendengar ucapannya. Mr. Anjan kemudian bantu menegaskan bahwa tim mereka ada peluang jadi juara Asian Games jika ditangani oleh Mr. Rahim. Timnas India tidak pernah tampil sebaik sebelumnya dan kini di bawah pelatih baru malah keok dalam 7 pertandingan internasional berturut-turut. Mr. Anjan meyakinkan bahwa tidak ada yang lebih pantas dari Mr. Rahim untuk menduduki kursi manajer timnas, biarpun orangnya memang keras kepala dan sering gak mau dengar usulan federasi. Mr. Anjan meminta agar vote dilakukan saat itu juga. Sejenak Mr. Subangkar masih merasa di atas angin sampai kemudian muncul tangan pertama yang diangkatkan oleh Mr. Basu sendiri. Tangan satu naik, maka bermunculanlah tangan-tangan berikutnya yang setuju agar Rahim melakukan comebacknya di manajerial timnas.
Sah sudah, mantan manajer timnas ini akan mendapatkan kesempatannya yang terakhir untuk membawa timnas India meraih prestasi. Kabar itu tentu saja membuat berang Mr. Chowdhury yang tidak menyukai keberadaan Mr. Rahim. Ia memikirkan sesuatu untuk membuat pelatih itu kehilangan reputasi. Sementara itu, anak-anak timnas India sendiri begitu bersemangat mendapati kabar bahwa pelatihnya yang paling oke telah balik duduk di kursi manajer. Mr. Rahim langsung menemui mereka di mes timnas India. Ia menerima semua pemain, baik itu pemain lama maupun pemain yang baru. Pemusatan timnas akan ia lakukan dengan segera. Seperti biasa, konsen utama dari pelatihan Mr. Rahim adalah penggenjotan fisik dari para pemainnya. 2 bulan itu akan ia gunakan selain untuk meningkatkan skill, namun juga untuk meningkatkan lagi stamina para pemain. Semua orang bekerja keras, Mr. Rahim pun sangat fokus karena event ke depan mungkin saja akan menjadi kesempatan terakhir bagi dirinya untuk mempersembahkan gelar juara. Tahun 1962 dilakukanlah konferensi pers untuk mempresentasikan skuad sepak bola menuju Asian Games yang akan dilangsungkan di Jakarta. Saat momen itu sedang berlangsung, Mr. Subangkar tiba-tiba mendapatkan info dadakan yang membuatnya kemudian kaget lalu pergi meninggalkan ruangan. Mr. Chowdhury kemudian memberikan info lanjutan bahwa sebetulnya tim sepak bola India tidak akan jadi diberangkatkan ke Jakarta. Terang saja suasana pun langsung jadi heboh. Mr. Rahim segera menyusul Subangkar keluar, yang mana ia baru dapat info bahwa Menteri Keuangan tidak memberikan jatah dana bagi tim sepak bola. Alasan yang sesungguhnya kembali keluar dari mulut Roy. Hal itu karena India lagi krismon dan mereka memangkas dana bagi kontingen India yang akan berlaga menuju Asian Games. Cabur yang diperkirakan tidak akan mendapatkan medali di-cut dari kontingen dan sepak bola yang ikut dipilih berkat masukan dari bapak satu itu. Para pemain langsung emosi dan hendak menyerangnya, namun dihentikan oleh Pak Manajer yang menyuruh agar pemainnya gak cabut dulu dari stadium. Ia akan langsung mendatangi kantor Pak Menteri. Bertemu dengan Pak Menteri, Mr. Rahim pastinya tetap mendapatkan penjelasan yang sama. Namun demikian, ia tidak menyerah. Mr. Rahim mengusulkan lebih baik mereka meng-cut para politisi dan ofisial lain selain atlet yang hendak nimbrung di dalam kontingen ketimbang meng-cut atletnya sendiri yang mana bakal lebih punya peran dalam event olahraga itu. Beberapa waktu kemudian, Mr. Rahim sudah kembali tiba di stadium dengan sebuah kabar baik. Tim bola India tetap jadi berangkat ke Jakarta. Meskipun dengan kondisi hanya dapat fasilitas hotel melati dan para pemain tidak mendapatkan uang kompensasi. Syarat yang lain pula, tim ini harus mengalami pemangkasan jumlah skuad. Salah seorang pemain yang terpaksa dikorbankan adalah Hakim, anaknya Pak Manajer sendiri. Meskipun sedih, namun Hakim mengerti atas konsekuensi sebagai anak seorang manajer. Namun yang membuatnya lebih merasa berat karena ia tidak bisa menjaga ayahnya yang sakit-sakitan itu berada di negeri orang. Asian Games 1962 dibuka di Stadion Utama Senayan oleh Presiden Soekarno setelah selesainya masa perampungan Kompleks GBK yang banyak mendapatkan bantuan dana dari Uni Soviet. Dalam cabur sepak bola, Korea Selatan dan Jepang sedang meroket menjadi tim kuat yang sulit dikalahkan di level Asia. Kebetulan, lawan pertama India di fase penyisihan grup itu adalah Korea Selatan. Pada partai pertama ini, India tampil tanpa kiper utama Peter Tangaraj yang mengalami cedera. Tempatnya digantikan oleh Praduit Burman yang baru kali itu tampil bersama timnas. India membuka pertandingan dengan serangannya. Namun, mereka dibikin kaget oleh kegesitan para bek Korea dalam menutup pergerakan mereka. Dengan cepat pula tim ginseng melakukan counter attack meskipun masih gagal menghasilkan gol. Demikianlah terjadi berulang kali dan kali itu sebuah crossing yang gagal diintersep oleh kiper akhirnya menghasilkan gol untuk mereka. Atas kesalahannya itu, kiper baru ini langsung dimarahi senior-seniornya. Setelah itu, laju Korsel pun tak tertahankan.
Mengandalkan bola direct dengan energi yang tinggi, 2 kali lagi mereka menjebol gawang Praduit yang selalu salah posisi. Gol keempat lagi-lagi karena blunder sang kiper yang salah mengantisipasi bola crossing pemain Korsel. Pertandingan itu berakhir dengan skor 4-0. Kondisi sedikit tidak kondusif di ruang ganti, para pemain saling menyalahkan atas kekalahan tersebut. Mr. Rahim kemudian muncul, namun tidak banyak berkata-kata. Dia hanya mengingatkan bahwa ofisial kontingen sudah siap memesankan tiket pulang jika di pertandingan berikut mereka kalah lawan Thailand. Pada partai kedua itu, para pemain pun lebih terlucut untuk bermain lebih baik lagi. Namun demikian, Thailand bukan lawan yang lemah. Dari dulu mereka sudah merupakan sebuah kekuatan dari Asia Tenggara. Yang lebih parah, tim ini nggak segan untuk main keras menjurus kasar. Beberapa kali pemain India harus mengalami tackle-tackle bahaya dari para pemain Thailand. Untungnya kali ini kiper Praduit sudah mampu bermain lepas. Merespon permainan keras lawan, Jarnail Singh bek India pun bermain tanpa kompromi. Pada momen sebuah corner kick, pemain ini dijaili dan Thailand akhirnya berhasil mencetak gol. Gol yang terjadi lain soal, namun yang berat bagi mereka adalah cedera kepala Jarnail akibat sikutan pemain Thailand. Mereka harus kehilangan bek terbaiknya dalam kondisi ketinggalan 1 gol. Melihat anak asuhnya jadi korban, kini Mr. Rahim pun mulai hilang sabar. Dia menyuruh timnya agar tampil all out melakukan serangan-serangan. Nyatanya India berhasil tampil kinclong dan berhasil menceploskan gol demi gol hingga pertandingan tersebut berakhir bagi kemenangan untuk mereka. Skor 4-1, India berhasil mencukur Thailand. Selesai pertandingan tersebut, para wartawan kemudian meminta pendapat dari Gurudut Sondi, ketua kontingen India yang juga salah seorang penggagas dibuatnya event Asian Games. Setelah berkomentar soal kemenangan timnas sepak bola India, orang ini mengeluarkan kecaman keras kepada Indonesia sebagai tuan rumah yang telah memboikot Taiwan dan Israel dari keikutsertaan di event tersebut. Pernyataan yang menjadi headline di surat kabar nasional itu kemudian memancing reaksi publik Jakarta. Esoknya, bus timnas India yang sedang berangkat menuju Senayan didemo di sepanjang jalan. Hari itu sendiri, India akan memainkan partai penyisihan terakhir melawan Jepang. Tekanan pun makin tinggi kepada para pemain yang di dalam stadion pun akan menghadapi sorakan dan cemoohan dari penonton asal tuan rumah. Belum lagi lawan yang mereka hadapi kali ini bukan kaleng-kaleng. Tim negara Sakura tersebut langsung menekan sejak peluit kick-off dibunyikan. Praduit benar-benar membalas dosanya di pertandingan pertama. Dia tampil gemilang menghalau peluang-peluang pemain Jepang. Melakukan serangan balik, akhirnya tim India yang unggul duluan lewat Balaram. Keunggulan itu kemudian ditambah lewat tendangan jarak jauh dari P.K. Banerjee. India berhasil mengungguli Jepang dengan skor 2-0. Mereka benar-benar sudah menemukan form permainannya. India pun maju ke babak semifinal, lalu berhadapan dengan Vietnam untuk memperebutkan satu tempat di babak final. Dalam pertandingan tersebut, pada 1 jam pertama Vietnam sudah unggul 2 gol. Menit ke-61, India berhasil memperkecil ketinggalan. 15 menit kemudian, Chuni Boswami berhasil menyamakan kedudukan. Beberapa menit menjelang akhir pertandingan, mereka mendapatkan free kick di depan kotak penalti lawan. Chuni yang mengambil free kick melakukan tendangan trivela dan berhasil menjebol gawang Vietnam. India berhasil melakukan comeback untuk merebut tiket ke babak final. Sejengkal lagi, impian itu akan berhasil mereka wujudkan. Di final, mereka akan kembali menghadapi tim Korea Selatan. Sekuat apapun Mr. Chodari berusaha menghadang, skuad Mr. Rahim tetap tidak tertahankan. Kini tim itu sudah mendobrak prediksinya yang dibilang gak akan mungkin mendapatkan medali penghargaan. Hari pertandingan final kembali dibikin tidak mudah untuk tim dari negara Nehi-Nehi ini. Dalam perjalanan menuju ke stadion, bis mereka dicegat oleh massa warga Indonesia yang masih marah atas komentar Sondi tempo hari. Kali ini berlangsung lebih buas, bus India sampai diserang dan didorong oleh mereka.
Entah seberapa akurat adegan ini terjadi, kita masih belum bisa konfirmasi. Yang jelas, tim ini sampai harus dikawal untuk masuk ke dalam stadion. Stadion utama Senayan sudah dipadati oleh penonton yang berteriak marah kepada tim India dan mereka lebih mendukung kepada Korea. Sebelum masuk ke dalam lapangan, suasana sudah dibikin tegang oleh sebuah insiden. Bukan karena kemunculan Mr. Chaudhary yang saat itu berbalik sikap dengan menyatakan dukungannya, namun karena sakit Pak Manajer yang kondisinya makin parah. Di toilet, dia muntah-muntah darah hingga harus dibopong oleh Chuni dan Pique agar bisa masuk ke ruang ganti pemain. Ke hadapan anggota yang lain, Mr. Rahim tetap mencoba bersikap biasa untuk memberikan kalimat penyemangat. Hanya satu hal saja yang ia minta, agar para pemainnya bersikap dan bermain kompak selama jalannya pertandingan. Masuklah kemudian mereka ke dalam lapangan dengan line up terkuat yang mereka punya. Jarnel yang masih luka tetap dimainkan dan posisi kiper kembali diisi oleh kiper jangkung Peter Tangaraj. Mereka tidak mempedulikan betapa riuh rendah para supporter Korea yang didukung tuan rumah berusaha melakukan cacian. Kiper Korea yang pada pertandingan pertama sama sekali tidak terganggu terlihat santai senderan di tiang nunggu tukang cuangki lewat. Pertandingan pun dimulai dan Korea Selatan tetap dengan gaya permainnya yang mengandalkan bola-bola direct ke pertahanan lawan. Peter Tangaraj kali ini bisa menutup kelemahan Praduit di pertandingan sebelumnya. Ia selalu berhasil memotong crossing pemain Korea. Beberapa syuting ke gawang pun selalu berhasil ia hadang. Pertandingan mulai berjalan seru dan menarik. India tetap konsisten melakukan serangan meskipun masih selalu gagal menembus pertahanan lawan. Sebuah insiden terjadi ketika sang kiper menjemput long ball dan salah posisi jatuh. Cedera engkel kanan Peter Tangaraj kembali kambuh. Beberapa waktu ia harus menjalani perawatan di dalam lapangan. Sang kiper masih sanggup meneruskan pertandingan meskipun dengan kaki kanan yang kesakitan. Pertandingan pun lanjut. India masih kesulitan menembus pertahanan Korea. Sebuah serangan balik kemudian terjadi yang kemudian berbuah gol untuk Korea Selatan memanfaatkan kelemahan kondisi Peter Tangaraj. Skor 1-0 untuk tim unggulan ini terjadi menjelang paruh waktu. Babak istirahat itu, Mr. Rahim tidak membawa anak asuhnya ke ruang ganti karena Peter Tangaraj sedang kesulitan untuk berjalan. Dia pun dengan sisa-sisa tenaganya memberikan arahan strategi kepada para pemain. Ada satu orang yang diberikan instruksi khusus untuk menghadapi babak kedua itu. Di babak kedua tersebut, India mengganti formasi dengan menerapkan formasi yang lebih rapat 3-5-2 dan memasang Jarnel sebagai gelandang bertahan. Dia ingin agar pemain ini memutus serangan Korea sejak dari lapangan tengah. Strategi itu terbukti berhasil karena kemudian kali ini serangan India bisa membuat kiper Korea mulai bekerja. India kemudian melakukan build up serangan dari bawah. Layaknya tim Manchester biru, bola itu pun mengalir mulus menuju pertahanan Korea dan berhasil menghasilkan gol balasan. Skor 1-1 di pertengahan babak kedua. Pertandingan lanjut seru. Korea sangat bernafsu untuk membalas gol barusan. Sebuah serangan akhirnya berbuah pelanggaran di dalam kotak penalti. Penalti untuk Korea, tim ginseng berada dalam prospek untuk memenangkan pertandingan. Suasana pun jadi begitu menegangkan, tidak hanya bagi kubu India, namun juga bagi para pemain Korea. Akhirnya penalti itu bisa diselamatkan oleh Peter Tangaraj yang mana langsung melepas bola bahan counter attack. Ram Bahadur menebar umpan itu ke sayap kanan. Trilok Singh melepas crossing yang berhasil tiba di kepala Jarnel Singh. Sundulannya berhasil mengkoyak gawang Korea. Skor 2-1, India berhasil melakukan comeback epic terhadap lawannya. Sisa-sisa waktu yang ada, pertarungan masih berlangsung sengit. Hampir saja Korea berhasil menyamakan kedudukan, namun bola masih bisa dihalau di depan garis gawang. Selanjutnya kedua tim saling ngotot untuk menguasai bola. Korea berusaha bayar ketinggalan dan India berusaha agar bisa membuang waktu. Suasana makin menegangkan dan Mr. Rahim makin mengalami rasa sakit. Sampai akhirnya peluit akhir pun dibunyikan. India berhasil meraih emas Asian Games 1962 cabang olahraga sepak bola. Kemenangan mengejutkan yang bahkan bisa membuat Roy Chaudhary kali ini ikutan bersorak merayakannya. Kemenangan yang mengharukan bagi India dan terutama bagi sang manajer Mr. Rahim.
Prestasi itu adalah yang terakhir kalinya yang pernah berhasil dicapai oleh negara India sampai saat ini. 9 bulan kemudian, Syed Abdul Rahim meninggal dunia. Sejak saat itu, sepak bola India nyungsep di level internasional dan belum bisa pernah bangkit kembali. Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.